Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Sulistyawati. Saya dari Saka Wirakartika, Koramil 18, Gondang, Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan memperkenalkan rangkaian kegiatan Krida Penanggulangan Bencana. Krida Penanggulangan Bencana ini adalah salah satu krida yang ada di Saka Wirakartika. Krida ini merupakan salah satu dari 5 krida yang ada di Saka Wirakartika. Dalam krida ini ada 4 SKK, yaitu yang pertama adalah SKK Manajemen Penanggulangan Bencana. SKK Manajemen Penanggulangan Bencana adalah proses dinamis yang meningkatkan kualitas dan analisis. Dan yang kedua adalah PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Pertolongan pertama gawat darurat adalah usaha-usaha untuk menyelamatkan pasien dalam keadaan darurat. Yang ketiga adalah komunikasi radio, adalah komunikasi yang menggunakan media udara dan gelombang radio sebagai pembawa. Dan yang keempat adalah tata cara memasak. Tata cara memasak mengajarkan kita tentang memasak dengan alat seadanya, bahan seadanya, tapi tetap memperhatikan keseimbangan gizi. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih detailnya, yuk simak lagi videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rasikin. Alamat saya Kecamatan Jawarjo, Kecamatan Padan, Kabupaten Mojokerto. Sekolah saya di SMA Islam Diponegoro Gondang, kelas 12 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PP atau pertolongan pertama. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang sakit? Ada yang sakit? Saya semua ya. Tentang apa materi PPGD. Ada yang tahu PPGD itu apa? Yang lagi-lagi? Lebih jelas lagi. Yang lain? Penanganan pertama gawat. Nah, kalau PPGD itu sendiri itu rangkaian usaha untuk menyelamatkan atau memperkecil luka si korban dan nyawa si korban tersebut. Nah, sebelum masuknya ada korban, pasti kan ada bencana ya. Ada bencana. Bencana apa sih itu bencana? Ya apa? Ulangi, lebih kencang lagi. Ulangi. Nah, oke. Nah, itu kurang lebih. Nah, bencana itu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan material atau menyebabkan korban jiwa. Oke, paham? Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ada bencana dulu, pasti ada rangkaiannya. Kayak oh ya, bencana itu dibagi ada tiga jenis bencana, yaitu yang pertama itu bencana alam, bencana non alam, sama bencana sosial. Nah, kalau bencana alam itu contohnya apa? Tsunami, meletus, kayak apa, tsunami, terus gunung
tadi. Nah, itu bencana alam contohnya. Kalau bencana non alam, nah ya bencana non alam itu yang disebabkan ya contohnya kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi contohnya itu ya itu tadi mesin-mesin apa yang dipakai itu meledak. Nah itu bencana apa enggak sih? Menyebabkan kerugian apa enggak sih? Nah itu. Terus kalau bencana sosial ya tawuran. Terus bencana sosial ya perang. Terus ya lagi kita ambil saja contohnya bencana sosial itu kecelakaan. Nah kecelakaan di situ kan pasti kita kan rugi, ada korban yang mengalami luka atau korban jiwa. Ya, ya. Kan biasanya kan di jalan-jalan kan ada kecelakaan terus ada korban. Nah, di sini saya membutuhkan satu anak buat untuk Nah, di sini contoh saja ada kecelakaan di jalan, terus ini korbannya, contoh saja. Ya, nah ada. Nah, gimana sih kita menangani si korban tersebut? Nah, yang pertama yang kita lakukan itu laporan kepada si korban tersebut. Kita dibolehkan untuk menolong apa tidak. Mohon izin, saya Muhammad Khairul Razikin dari Wirakartika Gondang ingin menolong Anda. Boleh apa tidak? Amankan diri. Amankan diri itu kita itu amankan diri pakai APD, alat perlindungan diri. Pertama itu kan kita lakukan amankan diri. Contohnya seperti kita pakai selontong tangan. Yang kedua itu amankan lingkungan. Itu amankan korban ke pinggir. Agar apa? Agar pejalan pengguna jalan itu tidak terganggu tidak terganggu adanya korban kecelakaan tersebut. Ya. Nah, terus amankan korban itu kita tangani korban tersebut. Ya. Yang pertama itu kalau sudah 3 hal itu sudah kita lakukan. Yang pertama, kalau kita menangani korban tersebut, kita laporan kepada si korban. Kalau kita sudah melakukan 3 hal tersebut, nah yang kita lakukan itu pengecekan korban. Itu cek respon korban. Nah, seperti ini contohnya. Pukul bahu korban, panggil, Pak, ini dia itu merespon apa enggak? Ya. Nah, yang selain memukul bau korban, cubit kuku korban sekeras mungkin. Ya, sampai korban tersebut itu merasakan apa tidak. Ya, nah ada 2 contoh penanganan korban tersebut itu sadar atau tidak. Kalau korban sadar, langsung aja kita tanyakan keluhan kepada si korban tersebut. Mana yang sakit? Oh ya, langsung tanya. Sesudah kita menanyakan keluhan korban tersebut, langsung kita tangani apa yang dirasa sakit kepada korban tersebut. Contohnya ini tadi kan kaki.
kaki ini kan sakit, langsung saja kita tangani. Nah, kalau korban tersebut tidak sadarkan diri, nah, Nah, hal yang pertama kita lakukan itu cek nadi karotis. Oke. Di sini. Kalau di tangan biasanya itu enggak terasa. Enggak terlalu terasa lah. Nah, di sini. Nah, kalau denyutannya itu lemah, kalau denyutannya nadi si korban itu lemah, nah kita lakukan pembebasan jalur nafas korban. Contohnya itu ini kayak gini, ini dahi korban itu tekan. Nah, kalau korban sudah begini, nah ini buka, mulut korban buka. Nah, hidung atau mulut korban tersebut ada pendarahan atau tidak, ada kotoran atau tidak. Nah, lihat. Nah, kalau sudah kita lihat terus ada kotoran, usahakan kita itu membersihkan kotorannya ada di mulut korban tersebut. Contohnya pakai kapas atau biasanya itu pakai tisu yang aman. Kita bersihkan, ya, kita putar, kita bersihkan. Mengalami lidahnya terlibat ke bawah atau ke dalam lah, tangan ambil 2 jari, kita benahi lidah korban tersebut. Oke. Kalau sudah kan ini kan nadinya lemah kan, pernafasannya kan pasti lemah juga. Nah, yang kita lakukan itu ada 3: didengar, dirasakan, dan dilihat. Contohnya ini. Oke. Nah, didengar, dirasakan nafas korban tersebut itu ada apa enggak. Nah, terus dilihat. Nah, lihat dada korban tersebut ini itu mengembang apa enggak, ya. Nah, dada si korban itu mengembang apa enggak. Kalau ini tadi pernafasannya melemah, kita langsung saja kita lakukan RPG. Kalau korban tersebut tidak sadar, yang pertama kita lakukan itu cek nadi korban, nadi karotis korban. Nah, di sini ya, di sini. Nah, kita cek. Nah, ini denyutnya di korban tersebut itu melemah apa tidak. Kalau melemah, kita lihat jalannya pernafasan si korban tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita tekan dahi korban. Nah, kita buka mulut korban. Nah, kita lihat korban tersebut mengalami perdarahan. Yang kita lakukan itu kita bersihkan pakai tisu atau pakai kapas, tapi yang amannya itu pakai tisu. Kita bersihkan. Nah, ini kita masukkan ke mulut si korban tersebut, nah, untuk membersihkan darah atau kotoran. Nah, kalau korban tersebut mengalami lidahnya terlipat ke dalam, nah, kita lakukan pakai 2 jari kita untuk membenarkan lidah korban tersebut. Nah, kalau sudah kita lakukan jalur pernafasan korban tersebut sudah tidak ada kotoran, nah kita lakukan 3D: didengar, dirasakan, dilihat. Nah, ini
Nah, ini dengar, ini ada nafas apa enggak? Terus rasakan ada hembusan nafas apa enggak? Nah, dilihat. Ini dada korban tersebut itu mengembang apa enggak? Oke. Nah, mengembang apa enggak? Kalau sudah melakukan 3D tersebut, kita lakukan cek rangsangan untuk korban. Nah, seperti ini. Nah, korban tersebut sadar apa tidak? Atau mencubit kuku korban sekeras-kerasnya. Korban tersebut merangsang cubitan kita apa enggak? Kalau korban tersebut masih tidak sadarkan diri, kita lakukan RGP. Nah, contohnya seperti ini, kita lakukan RPG itu kita cari. Nah, kalau sudah kita melakukan rangsangan si korban tersebut, terus korban tersebut tidak merangsang apa yang kita lakukan rangsangan buat si korban. Nah, kita lakukan RGP. Nah, RGP itu kita lakukan itu kalau gawat darurat saja. Kalau korban tersebut tidak mengalami nafas atau nafasnya itu lemah. Nah, kita lakukan itu di sini. Di antara pertemuan tulang rusuk korban tersebut. Nah, di sini, di pertengahan sini, terus ambil 2 jari. Nah, di bawahnya. Nah, cara melakukan RGP itu ya, tangan kita seperti ini. Seperti ini. Yang kita pakai itu ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Tangan kita lurus. Oke. Untuk memijatnya jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini melakukannya. Untuk memijat jantung korban tersebut itu seperti ini. Nah, cara memijatnya itu ada 5 siklus. Nah, 1 siklus, kalau sesudah 1 siklus kita melakukan pemijatan jantung korban tersebut selama 1 siklus. 1 siklus itu ada 30 pijatan. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya tangannya posisinya. Oke. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Nah, itu 1 siklus. Kalau sesudah 1 siklus kita kasih nafas buatan untuk korban 2 kali nafas buatan. Kalau sudah melakukan nafas buatan, kita lakukan RGP lagi. Oke, kita lakukan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kasih nafas buatan terus korban itu sadar. Nah, langsung saja kita mengecekkan korban. Korban itu ada pendarahan apa tidak? Oke. Korban tersebut ada pendarahan apa tidak? Terus ada tulang-tulang yang ada kaki atau tangan yang bengkak apa tidak? Tekan dulu. Nah, kalau korban tersebut mengalami perdarahan sekitar tubuh, contohnya di tangan. Ya, di tangan korban tersebut mengalami perdarahan. Ya, perdarahan juga bengkak. Nah, berarti korban tersebut kan mengalami patah tulang di tangan sini ya. Nah, patah tulang terus korban tersebut itu mengalami perdarahan. Nah, yang kita lakukan pertama itu berhentikan perdarahan pada tubuh korban atau di tangan tersebut. Ya, di sini ya. Itu kita hentikan dulu. Contohnya pakai bersihkan pakai, kalau bisa pakai itu ya, pakai kain. Nah,
Kalau perdarahan korban di sini dalam bengkak itu kan pastikan korban tersebut mengalami perdarahan dan patah tulang. Nah, kita hentikan perdarahan korban tersebut dengan kain bersih, atau terlebih dahulu itu kita lakukan pembersihan dengan air yang bersih, kita siram. Nah, kalau sudah kita siram dengan air yang bersih, nah ini pakai Revanol. Oke, kalau sudah pakai Revanol ini, nah ini kain pertama ini untuk menutup luka korban. Nah, ini tekan. Nah, kalau kain pertama ini sudah penuh dengan darah, nah kain ini kan bisa meresap darah korban ya. Nah, ini kalau sudah penuh, kita ambil kain kedua. Kayak gini. Ya, terus kalau ini penuh lagi, kain yang kedua itu sudah penuh dengan darah lagi, ambil kain bersih lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, dan seterusnya. Kalau ini kan sudah kotor, kainnya sudah kotor penuh dengan darah. Nah, ini kita ganti kainnya, kain kedua itu kita ganti. Terus kain yang pertama ini jangan diganti. Oke, kain yang pertama ini kenapa kok nggak boleh diganti ya? Karena kalau ini nanti sampai lepas gini, nah ini kan otomatis kan perdarahan korban kan mengalir lagi, keluar lagi ya, sampai mulai nol lagi. Nah, kalau sudah kita tangani perdarahan korban tersebut, terus kita tangani yang patah tulang itu tadi. Gimana caranya? Ya kita bidai. Kalau ada bidai, ya. Saya butuh satu orang untuk menemani saya pembidaian. Kalau korban tersebut mengalami patah tulang di tangannya, nah ini kita bidai pakai ini. Patah tulangnya muncul di sini, di tangannya ini. Jangan sampai ini tuh goyang terus, yang patah tulang itu goyang terus, jangan sampai nanti malah bisa sembuh malah tambah parah. Tulangnya kan ada di sini ya. Cara membidai korban tersebut itu kan ini ada luka, ini kainnya itu ada menjadi dua seperti ini. Nah, ini kan ada lubang, masukkan satu, yang satunya kita untuk menali talinya. Nah, sama membidainya membidainya seperti yang ada di atas ini. Kedali ini.
kalau korban tersebut mengalami patah tulang, terus kita membedainya itu di atas tulang yang patah tersebut dan di bawah, di sini dan di sini. Ini kan yang patah tulang. Kalau seperti itu kan, kalau nanti korban tersebut diangkat, nanti kan ini kan goyang-goyang seperti ini kan ya. Ini kita kalau sudah kita bagian tubuh ini sudah kita bidai yang patah tulang tadi itu, nah kamu kan korban angkat. Tangannya ini langsung tekuk di sini. Nah, tangannya ditekuk di sini. Ket. Nyajak loh ini. Nah, kalau sudah pembedaan seperti ini, tangan kita tekuk di sini, di depan dada. Oke. Terus kita pakai kain ini. Stop. Kita taruh yang luka tadi di depan dada korban tersebut. Nah, terus kita tali pakai kain seperti ini. Nah, kalau sudah kita bidai tangan korban tersebut seperti ini, kita taruh di depan korban tersebut dan kita pakai kain. Kita tali di belakang sini, di belakang korban. Nah, lebihnya seperti ini. Agar apa? Ini nanti kalau pas diangkat, korban tersebut tidak goyang tangannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu kalau menangani perdarahan dan patah tulang di tangan seperti itu ya. Kita bidai, terus kita lakukan tangan korban itu pakai kain seperti ini. Oke, kalau seperti ini ya sudah aman lah, tangan korban tidak bergerak-gerak lagi. Nah, sudah kembali. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti ini penanganan pertolongan pertama sebelum korban tersebut ditangani lebih lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata atau perilaku saya yang kurang mengenakan di rekan-rekan semua ini. Saya minta mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk alat-alat yang digunakan ada talenan, pisau, cobek, spatula, saringan, ganda, centong nasi, wajan, dan juga panci. Tidak lupa dengan kompor. Kita akan memasak menu yang pertama lodeh, lele goreng, telur dadar, dan sambal kemangi. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada lele, ada kubis, sawi putih, telur, tahu, tempe, daun kemangi, dan daun bawang. Rempah-rempahnya yaitu cabai kecil, cabai besar, bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, tomat,
ketumbar, lengkuas, kunyit, kencur, jahe, dan serai. Di sini saya akan menjelaskan cara memasak nasi. Yang pertama, beras dicuci terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Setelah itu dimasukkan ke dalam penanak nasi. Setelah kurang lebih 15 menit, nasi bisa disiram, tetapi terlebih dahulu diaduk. Setelah nasi diaduk, kita bisa menambahkan dengan air yang sudah mendidih. Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kurang lebih 1 jam dan beberapa kali proses penyiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayuning Anti. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghilangkan bau amis di dalam ikan. Nah, yang pertama adalah bahan-bahan yang harus digunakan, yaitu ini adalah ketumbar, dan ini kunyit, dan ini jahe. Nah, pertama-tama ambil ketumbar, terus kunyit, dan jahe. Kemudian dihaluskan dalam cobek. Setelah bumbu untuk menghilangkan bau amis itu tercampur, kemudian letakkan ke dalam wadah yang lebih besar, kemudian kasih air, dan lalu masukkan ikannya. Kemudian aduk rata supaya bumbunya tercampur rata dan supaya rasanya itu meresap ke dalam ikan. Kita masuk ke penggorengan ikan lele ya. Yang pertama, masukkan minyak ke dalam penggorengan. Kalau bisa minyaknya yang banyak. Yang kedua, nyalakan kompor. Sedikit kecilkan apinya. Jika minyak sudah panas seperti ini, lalu masukkan ikan yang sudah dibumbui tadi. Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kurang lebih 1 jam dan beberapa kali proses penyiraman. Jadi bisa masuk. Ini saya akan menjelaskan tata cara menggoreng telur. Pertama-tama, ambil 1/4 minyak goreng, kemudian taruh dalam wajan. Tunggu minyaknya hingga panas. Setelah minyak panas, masukkan 1 jantung telur ke dalam wajan. Kemudian putar wajan. Tunggu telur hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah berubah warna, balik telur. Tunggu warnanya hingga menjadi kecoklatan. Setelah itu bisa ditiriskan. Ini hasil masak kita tadi dari awal sampai akhir, kurang lebihnya
Hasilnya seperti ini.